Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari hari ini saya memberikan materi tentang Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia. Sebelum kita menginjak ke materi yang pokok, maka saya akan memberikan sekilas tentang sejarah notaris di Indonesia. Bahwa lembaga notariat berasal dari negeri Belanda dan dibawa ke Indonesia oleh usahawan Belanda pada permulaan abad ke-17, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1620. Hal tersebut berhubungan erat dengan semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang biasa dikenal dengan VOC yang berada di Indonesia. Maka oleh Gubernur Jenderal Chan Pieterszoon diangkatlah Jenderal Melchior Gerchem sebagai notaris pertama kali di Indonesia. Sedangkan maksud dan tujuan lembaga notariat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti yang otentik bagi para usahawan untuk menggunakan hak dan kepentingannya yang timbul karena adanya transaksi-transaksi dagang yang mereka lakukan di Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 November 1620, Gubernur Jenderal Chan Pieterszoon mengeluarkan surat keputusan tentang jabatan notaris yang pada pokoknya memuat jabatan notaris adalah jabatan mandiri terlepas dari kepanitraan pengadilan. Kemudian pada tanggal 16 Juni 1925, keluar instruksi pertama untuk para notaris yang berpraktek di Indonesia. Instruksi tersebut berisi 10 pasal yang satu diantaranya membuat ketentuan bahwa notaris sebelum berpraktek terlebih dahulu diambil sumpahnya. Lembaga notariat di Belanda pada dasarnya berasal dari notaris Prancis. Kemudian Ventooswet atau Undang-Undang Prancis yang berlaku sekitar 1803. Berlaku pula di negeri Belanda yang pada waktu itu masih menjadi jajahan Prancis. Kemudian pada tanggal 8 November 1810, Raja Belanda mengeluarkan dekrit bahwa Undang-Undang 25 Ventos An 11 berlaku dan memuat peraturan notariat. Dengan begitu menjadi peraturan umum tentang notariat di Belanda dan menjadi dasar perundang-undangan di Indonesia sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1813 Nederland merdeka dari jajahan Prancis, peraturan Ventooswet masih berlaku. Dan pada tahun 1822 di Indonesia berlaku The Instructive for the Notarism in Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1942, Perundang-undangan Notaris Negeri Belanda berhasil dibentuk dengan diberlakunya The Wet of Head Notarism Stadblad nomor 20. Atas dasar konkordasi dilahirkan Reglement of Head Notarism in Indonesia atau Peraturan Jabatan Notaris atau PJN yang dengan ordonasi 11 Januari 1860 dan Stadblad 1860-3 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 dalam konsideran terkandung asas konkordasi sehingga peraturan jabatan notaris dari tahun 1860 disesuaikan dengan peraturan yang sama di Nederland, yaitu The Wet of Head Notarism in Nederland, sama dengan peraturan jabatan notaris di Indonesia. Peraturan jabatan notaris mengalami beberapa perubahan dan terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, yaitu Undang-Undang tahun 1954, nomor 33 tanggal 13 November 1954, Lembaran Negara 1954, serta 101 yang mulai berlaku tanggal 20 November 1954. Kemudian peraturan jabatan notaris termasuk dalam hukum publik karena undang-undang dan peraturan-peraturan organiknya
mengatur tentang jabatan notaris. Materi yang diatur dalam PJN termasuk di dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan yang memaksa atau dwengen-reh. Kemudian di dalam peraturan jabatan notaris terdiri 66 pasal. Pada tanggal 6 Oktober 2004 terbitlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 yang mengatur mengenai jabatan notaris, karena Reglement of Head Notaris Am in Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat hukum di Indonesia. Kemudian dalam menjalankan jabatan notaris, ada sumber hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004. Yang kedua, Undang-Undang tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun tanggal 13 November 1954, berlaku 20 November 1954. Yang ketiga, Sumpah Jabatan Notaris, pasal 17 PJN bunyi sumpah diubah dengan ketetapan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 Mei 1950. Kemudian Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres ke-13 Ikatan Notaris Indonesia di Bandung tahun 1987 dan keempat di Denpasar tahun 1990, Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan perundang-undangan atau peraturan hukum lain yang berlaku di Indonesia. Kemudian pengertian notaris. Di dalam pasal 1 ayat 1 junto pasal 15, yang disebut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang disebut notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris adalah pejabat umum. Yang dimaksud pejabat umum bukan pegawai negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Walaupun notaris diangkat dan disumpah oleh pemerintah. Notaris adalah pejabat umum karena diangkat oleh pemerintah atau Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Kehakiman yang dulu, serta diberi wewenang untuk melayani publik tertentu. Kemudian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik. Pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata dalam arti menyusun, membacakan, menandatangani atau verleden, tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 poin D Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya. Tugas-tugas notaris. Di antaranya yang pertama adalah membuat akta otentik. Kemudian yang kedua menyimpan akta, minutanya termasuk semua protokol notaris, memberikan grose, salinan, dan kutipannya. Di samping itu juga melakukan pendaftaran dan mensahkan, baik itu berupa warmaking dan legalisasi surat-surat dan akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak yang bersangkutan, membuat keterangan hak waris, dan akte yang dibuat notaris adalah akte mengenai perbuatan serta perjanjian. Kemudian macam akte notaris, ada dua macam. Yang pertama adalah akte pejabat atau akte relas. Dibuat oleh seorang pejabat umum yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum dalam jabatannya. Kemudian akte partit atau partit akta
dibuat di hadapan notaris, yaitu akta yang berisikan keterangan-keterangan dari pihak lain yang berkepentingan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dalam menjalankan jabatannya, dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik. Kemudian, apa bedanya akta otentik dengan akte di bawah tangan? Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan akte di bawah tangan tidak selalu mempunyai tanggal yang pasti. Yang kedua, grosse akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti kekuatan keputusan hakim. Sedangkan akte di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang ketiga, akte otentik kemungkinan hilangnya lebih kecil. Dan akte di bawah tangan kemungkinan hilangnya lebih besar. Notaris harus berwenang sepanjang dalam membuat akte otentik, yaitu menyangkut akta yang dibuatnya, karena tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Yang kedua, mengenai orangnya, untuk siapa akte itu dibuat. Yang ketiga, mengenai tempatnya, wilayah di mana akte itu dibuat. Yang keempat, mengenai waktu pembuatan akta, karena notaris yang belum disumpah, sedang cuti, atau dicabut haknya, tidak boleh membuat akta. Kemudian yang tercantum di dalam pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris, karena saya masih membandingkan antara PJN dengan UUJN, bahwa notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan bantuannya apabila hal itu diminta kepadanya, kecuali untuk itu terdapat alasan yang mendasar. Sedangkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, di dalam pasal 16 ayat 1 poin D, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu sebagai berikut. Dalam menjalankan jabatan, notaris berkewajiban memberikan pelayanan dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Jadi contoh alasan yang mendasar untuk menolak memberikan bantuan adalah dalam hal notaris berhalangan karena sakit, misalkan. Yang kedua, apabila penghadap tidak dikenal oleh notaris, karena identitasnya tidak dapat diterangkan atau tidak bisa menunjukkan identitasnya. Kemudian yang ketiga, apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada notaris. Yang keempat, apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila karanya notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 52 dan pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga notaris di sini berhak menolak untuk membuatkan akta. Kemudian notaris wajib menolak memberikan jasa-jasanya dalam hal membuat akta untuk orang yang tidak berdaya. Menyatakan kehendaknya secara terang. Misalkan sudah sakit parah yang tidak bisa diajak komunikasi. Kemudian membuat akta yang isinya menyatakan bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan yang baik. Membuat berita acara mengenai perbuatan atau peristiwa yang oleh notaris tidak mungkin diyakinkan dengan kepastian yang normal. Membuat berita acara mengenai perbuatan atau peristiwa yang terbukti tidak ada gunanya sama sekali. Nah, kemudian notaris sebagai pejabat umum, dia berwenang untuk membuat suatu akta otentik karena aktanya harus mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik pula. Karena menurut pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik harus memberikan di antaranya para pihak dan ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dalam akta itu. Sedangkan kekuatan pembuktian akta otentik atau akta notarial, yaitu akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai akta otentik, mengingat kehadirannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata. Kemudian ada kekuatan pembuktian formil. Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan
diyakini dan dilihat, didengar dan juga dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjamin, karena notaris juga menjamin kebenaran dari tanggalnya, kebenaran dari tanda tangan yang terdapat di dalam akta, kebenaran identitas para pihak, kebenaran tempat pembuatan akta. Sedangkan kekuatan pembuktian material bahwa isi dari akta itu dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya yang mendapat hak darinya. Kebenaran isi tidak dapat diganggu-gugat bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga. Kekuatan pertimbangan material diserahkan pada pertimbangan hakim sebetulnya. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian notaris. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di sana ada syarat pengangkatan sebagai notaris yaitu pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga minimal berumur 27 tahun. Jadi notaris itu kalau yang belum berusia 27 tahun tidak akan diterima menjadi notaris. Sehat jasmani dan rohani, sarjana hukum dan lulus strata 2 kenotariatan, telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, dan tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Kemudian di dalam undang-undang jabatan notaris dikenal beberapa jabatan notaris. Yang ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian jabatan notaris dijalankan oleh notaris yang khusus diangkat untuk itu. Kemudian tempat-tempat di mana ditetapkan adanya notaris merangkap ditentukan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan pegawai negeri sipil yang ditunjuk adalah yang berkedudukan tinggi. Notaris merangkap diadakan di tempat-tempat terpencil dan sekarang sudah tidak berlaku lagi itu. Kemudian pemberhentian terhadap jabatan notaris. Ada 3 macam pemberhentian notaris. Yang pertama adalah pemberhentian atau diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. Kemudian rangkap jabatan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Diberhentikan sementara dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, melakukan perbuatan tercela. Yang keempat, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan yang diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris. Diberhentikan sementara karena cuti. Wajib menunjuk notaris pengganti untuk melanjutkan pekerjaan kenotariatannya. Diberhentikan dengan tidak hormat. Sesuai yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris, baik itu dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris. Kemudian kewenangan, kewajiban, dan larangan wewenang notaris. Yang pertama, membuat akta otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Membuka surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, kemudian membuat kopi dari asli surat bawah tangan, mensahkan fotokopi dari surat asli, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang, kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, misalnya berita acara undian dan sebagainya. Kemudian kewajiban notaris,
bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak terkait, membuat akta dalam bentuk minuta, akta, dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris, mengeluarkan grosa akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang membuatnya tidak lebih dari 50 akta, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga, membuat daftar akta wasiat, mengirimkan daftar wasiat ke daftar pusat wasiat departemen, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap atau stempel lembaga negara Republik Indonesia, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Semuanya itu diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris, yang pertama menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja, berturut-turut tanpa alasan sah. Yang ketiga, merangkap pegawai negeri. Yang keempat, merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Yang kelima, merangkap jabatan sebagai advokat. Yang keenam, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta. Yang ketujuh, merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan notaris. Yang kedelapan, menjadi notaris pengganti, atau yang kesembilan, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Berikutnya adalah sumpah jabatan notaris. Sumpah jabatan notaris menjadi suatu keharusan dari azas hukum publik, bahwa seorang pejabat umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus mengangkat sumpah terlebih dahulu. Apabila belum melakukan maka tidak sah dalam melakukan perbuatan hukumnya, apabila belum dilakukan sumpah. Kemudian sumpah jabatan notaris yang tercantum di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur pada pasal 4 sampai dengan pasal 7. Kemudian pasal 17 PJN, isi sumpah jabatan notaris yang telah diubah dengan PP nomor 11 tahun 1949 dan telah dicabut setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian sumpah jabatan notaris dalam pasal 4 UJN dan pasal 17 PJN sama-sama terdiri dari bagian, yaitu pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh dan setia pada negara Republik Indonesia dan undang-undang dasarnya serta undang-undang lain.